Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini di hari libur ya, hari rupanya umat ini sebagian dari kita umat Islam ini memperingati hari Maulid Nabi. Ya, selamat memperingati hari Maulid Nabi. Oke, Maulid ini kan ya sama dengan Natal sebenarnya ya, hari lahir ya. Ya, selamat memperingati Maulid Nabi Ya, oke kan Natal. Kalau orang-orang dan mengingat semua petunjuk beliau. yang nggak boleh, petunjuk siapa yang nggak boleh diikuti? Petunjuk Pak D. Oh, oke. Oh, kamu Anda hari ini harusnya di Purwokerto kan ya, Bung Rocky, di Universitas Negeri Jenderal Sudirman sana ya, Unsud ya. Ya, saya mestinya ceramah di Unsur, tapi kemudian diberitakan dibatalkan karena ada permintaan dari yang menamakan alumni Unsur untuk tidak boleh menghadirkan Rocky Gerung dan Hmm. rektor berpihak pada mereka. Tapi kita udah duga dari awal bahwa Hmm. Hmm. memberi pikiran itu tugas saya, dan yang meminta saya justru adalah mahasiswa. Yang boleh melarang saya mesti BEM mahasiswa, tapi kenapa BEM meminta saya untuk bicara di situ, tapi yang larang adalah alumnus atau alumni dari Unsur. Berarti ada semacam orkestrasi lah, kita paham lah itu. Ini forumnya, kalau seingat saya juga pernah terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ada ketika ini kan Sudirman Summit ya, kalau nggak salah acaranya ya, Bung Rocky ya. Acara Andendia ini pernah beberapa waktu yang lalu kan, ketika ada mahasiswa baru ditanya oleh Bupati Banyumas pada waktu itu siapa calon presidennya, nggak taunya yang disebut namanya Anies. Waktu itu kan viral tuh. Dari tiga itu, tiga-tiganya nyebut Ya, Anies. itu di tempat yang sama, dan mungkin trauma kalau saya ada di situ ditanya saya pasti bilang people power. Kira begitu. Tapi kita paham bahwa sebetulnya mahasiswa hanya ingin saya memberi kuliah di situ dengan beberapa teman supaya ada pembanding tuh, entah Anies, entah Ganjar, entah Prabowo. Tetapi mahasiswa ingin dapat input dalam hal-hal yang menyangkut visi masa depan, kan. Kan mereka berhak, karena mereka yang dijanjikan oleh Jokowi akan jadi bonus demografi, mereka yang akan mengisi infrastruktur politik, ekonomi, sosial di masa depan. Jadi hak mereka itu justru dihalangi oleh feodalisme, oleh patriarkisme, oleh ketakutan akademis dari rektor, Yunto, para alumninya tuh. Jadi apa urusan alumni dengan mahasiswa yang minta saya untuk bicara, itu ajaib itu. Padahal ini adalah semacam grand opening dari satu seri di mana mahasiswa Unsud itu hendak mengundang juga tokoh-tokoh yang lain. Ini nanti kalau tokoh yang pro pemerintah pasti boleh bicara tuh, kalau saya nggak boleh bicara. Ya itu intinya tuh. Jadi ada kebutahurufan intelektual di kalangan Unsur sendiri, bukan dari mahasiswa justru, tetapi dari penguasa Unsur, rektor dan aparat-aparatnya. Ya, ya, ya. Saya baca itu sekarang, ini wakil rektor bidang kemahasiswaan yang memutuskan itu ya. Dan eh, ini yang saya kira yang sering Anda sebut sebagai dungunya itu. Kalau dulu di masa lalu ketika era media sosial belum seperti sekarang, ini gampang banget memang membungkam apa ya, membungkam suara itu karena saluran-salurannya kan terbatas. Salurannya itu saja, media-media tertentu saja dan sebagainya. Kalau sekarang ini mau dibungkam di mana, di Anda nggak bisa hadir kan, mahasiswa juga tetap masih bisa mengikuti pola pikir Anda gitu. Saya kira ini yang membuat karena apa mereka itu dungunya di situ ya. Iya, masih Unsur. Juga saya pernah bicara dengan mereka, ada kelompok mahasiswa yang pecinta alam yang dulu mempersoalkan eksplorasi panas bumi di Gunung Selamat. Terus Hmm. saya naik bersama mereka, ada rencana untuk naik ke gunung itu tuh. Jadi sebetulnya itu tradisi dari Purwokerto, yaitu memproteksi alam, memproteksi lingkungan. Udah ada sejak 10 tahun lalu mereka undang saya untuk bicara lagi soal aspek lingkungan dan aspek keadilan sosial yang menyebabkan disparitas ekonomi, dan kita gagal untuk mempertahankan status middle income country dan ada dalam jebakan ekonomi. Kan semua itu dimaksudkan untuk dapat perspektif lain tuh. Kan perspektif satu-satunya adalah data yang disediakan oleh Kementerian Jokowi yang mereka nggak percaya. Lalu saya bilang saya bisa kasih analisis itu. Jadi dalam rangka itu kita mau membiasakan supaya kampus itu punya alternatif pikiran. Alternatif pikiran mesti datang dari para kritisi. Nggak mungkin ya, pikiran itu hanya datang dari Bahlil, datang dari menteri-menteri Jokowi, kan nggak Hmm. fair tuh. Kampus tempat orang mempercakapkan kebijakan, di dalamnya ada kritik terhadap arah pemerintahan masa depan juga akan dibicarakan di situ. Tapi udahlah, itu satu tanda bahwa Indonesia nggak, bukan Indonesia sebetulnya,
begitu banyak akademisi yang masih dungu itu, yang Ya, nggak ya. melihat bahwa fungsi kampus adalah untuk scrutinizing. Tapi gini, Bung Rocky, kan tadi ada jemput yang minta itu memang alumni gitu. Saya juga baca begitu. Dan ada beberapa teman yang mengenal alumni dari Unsud yang kenal saya dan dia pasti tahu bahwa ini akan dibahas di sini. Dia bilang itu, tapi itu tidak mewakili aspirasi seluruh alumni. Mereka bilang begitu. Iya, saya dapat banyak WA juga dari beberapa teman yang eh, dosen atau pernah jadi aktivis di Unsur itu menganggap bahwa bang bukan kita loh yang minta tuh, nggak Ya, ada nih yang namanya perkumpulan alumni nulis surat untuk membatalkan ya, Bang Rocky itu. Jadi kita tahu ini sekedar permainan opini publik. Lalu wakil rektor juga bilang ada penolakan dari masyarakat. Ya masyarakat mana? Jadi sebetulnya kalau memang ada perintah dari atasan yang saya duga juga pasti ada intervensi dari mungkin partai politik, ketua partai tertentu di sekitar Purwokerto atau bahkan oleh DPP sebuah partai, dan itu udah jadi pola sebetulnya, kita paham itu. Tapi sekali lagi para mahasiswa, mereka udah WA saya juga, nggak apa-apa Pak, nanti kita juga bisa belajar dari FNN, belajar dari tema-tema diskusi yang lain. Bahkan mereka bisa bilang, kalau kita menekan mah kita sewa aja juga hotel di situ, lakukan counter feeling atau agenda alternatif. Tapi saya bilang oke, nanti satu waktu saya ke situ, nggak usah lewat kampus, kita langsung aja ke Gunung Slamet untuk camping di situ dan bahas hal-hal yang mereka perlukan, kan selesai masalah kan. Itu ya. yang pentingnya, ini kampus nggak ngerti bahwa ide itu akan cari lokasi, mau ditutup lokasi di kampus ya idenya akan cari bahkan di kaki gunung. Ya, oke. Dan kalau kita mengambil analogi air gitu ya, air itu kalau dibendung lama-lama malah jadi kekuatan besar gitu ya. Bisa jadi air bah. Iya, itu ada air bah, itu bedanya itu air bah itu yang kita sebut sebagai people power, dan air bah itu bisa bahkan menghanyutkan bekas-bekas air kotor di gorong-gorong. Ya, oke. Baik, mari kita kita balik lagi ke Jakarta ya. Setelah kita dari Purwokerto, kemarin itu rapat tim pemenangan TPN ya, tim TPN-nya Ganjar Pranowo itu di situ memutuskan bahwa timnya diganti menjadi tim pemenangan Ganjar, gitu ya. Dan Ganjar itu ditetapkan tetap sebagai calon presiden. Saya kira keputusan ini pasti ini adalah kalau yang sudah begini ini pasti keputusan Ibu Megawati gitu ya. Meskipun tidak langsung dari beliau, tapi diucapkan kita tahu ini adalah sikap dari Ibu Megawati dan artinya sebenarnya gagasan dari beberapa internal PDIP yang kemarin kelihatannya galau dan sudah mencoba berusaha mencerahkan diri itu kepada Pak Jokowi, tunduk pada Pak Jokowi, ini batalkan juga gitu Bung Rocky. Ya ini perkembangan, ya sebetulnya bukan perkembangan baru, tapi perkembangan unik Ya, uh, di teman-teman di PDIP itu. Mau diganti juga apa, Bo? Kan orang juga tahu bahwa ya Ganjar yang dimaksud tuh. Tetapi mungkin masih ada keraguan-keraguan, jangan-jangan Ganjar cuma diajukan, tapi di ujung dia nggak akan jadi presiden. Kan pemenangan Ganjar sebagai vote getter misalnya kan. Dan kita tetap melihat bahwa kendati nama itu menjadi penting, bahwa ini untuk Ganjar sebagai presiden, sehingga nggak ada lagi orang yang merasa Ganjar akan dikirim ke Prabowo misalnya kan. Tetapi poin kita selalu adalah apa sebetulnya yang terjadi di PDIP. Puan Maharani masih berupaya untuk ya sedikit mengucapkan ketidaklegaan yang berasal dari kesalahan mimpi Ibu Megawati, yang ditaruh adalah Kartono, seharusnya Kartini itu. Tapi bagi Puan ini juga pelajaran supaya betul-betul tentukan sikap. Demikian juga Ibu Mega pada akhirnya di ujungnya harus menentukan sikap. Kendati elektabilitas Ganjar masih terengah-engah. Tapi saya kira kita syukuri juga, artinya ya udah timnya udah terbentuk. Selamat buat Pak Arsyad, saya kenal baik beliau, saya kenal beberapa teman di situ. Dan mulai berusaha untuk beri sinyal pada publik bahwa Ganjar itu dimaksudkan untuk jadi presiden mengikuti ide-ide Bung Karno yang sosialistis, bukan ide-ide lain yang masih bertumpu pada kepentingan akumulasi itu. Kan itu intinya kan. Jadi ID apa namanya identitas partai itu mesti terlihat pada Ganjar. Buktinya adalah Ganjar mesti memilih sendiri juga pendamping dia yang sejalan dengan pikiran Bung Karno. Bayangkan misalnya kalau yang terpilih ada Sandi yang juga teman saya, itu nggak cocok. Buat Sandi juga jadi kaku misalnya, karena nama Sandi masih ada di situ, walaupun mengerucut pada Kofifa dan
Pak Mahfud. Tetapi yang kita ingin lihat adalah PDIP tumbuhkan semangat bahwa Anda itu partai yang akar historisnya panjang. Jadi kalau pada akhirnya terlihat bahwa sedikit dipaksakan Ganjar, itu menjadi petunjuk bahwa ini partai juga untuk selanjutnya akan kehilangan kemegahan dia tuh, dan tertati-tati tapi mesti dirapikan lagi tuh. Jadi intinya tetap kaderisasi di PDIP masih macet, dan itu akan mempengaruhi kohesi dari tim pemenangan. Kalau tidak terdapat semacam ide yang jelas Ganjar itu mau apa, itu artinya banyak pendukung PDIP yang kemudian mungkin pindah ke PSI, pindah ke Prabowo, pindah ke Anies. Jadi itu kira-kira hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh Pak Arsyad yang menjadi ketua tim. Ya, tetapi saya kira dengan sikap itu kita menangkap sinyal bahwa Ibu Megawati menolak menyerah dengan tekanan dari Pak Jokowi dengan, ya dalam situasi semacam ini kan tekanannya yang kita sudah duga bahwa dimulai dengan Kaisang, dan nanti mungkin epilognya itu adalah pada Gibran. Ya, saya berpikir bahwa Ibu Mega akhirnya 2 hari lalu kita bikin semacam analisis, Ibu Mega pasti akan keluar dengan pikiran final bahwa yang dia udah putuskan di awal itu ya udah mau dikoreksi, ya dia nggak bisa, hanya bisa diperbaiki atau diperkuat tuh. Jadi Megawati tetap beri sinyal bahwa kami maunya Ganjar, dan Ganjar yang sekarang diasuh oleh Megawati itu bukan lagi Ganjar yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi, karena sudah final kira-kira pikiran Ibu Mega bahwa Jokowi tidak mau lagi jadi kader partai, dan itu artinya semacam indisipliner. Nah, konsekuensinya mestinya Megawati pecat Jokowi, kan itu dasarnya kan. Hal yang juga ingin didisiplinkan Megawati dari awal. Mereka yang tidak patuh pada partai itu akan dikeluarkan dari partai, bukan lagi kader. Nah, yang paling nggak patuh itu ya Pak Jokowi sebagai kader, dan dia tidak patuh pada pikiran Megawati itu, masih cawe-cawe, masih berupaya untuk nantang-nantangin Megawati. Jadi tetap orang akan lihat Mega kalau mau konsisten tarik kartu anggota PDIP dari Pak Jokowi, itu baru kita lihat bahwa betul-betul Mega mengerti bahwa partainya mesti diselamatkan dari prinsip-prinsip pragmatisme, itu dasarnya. Ya, tapi saya kira ini ya Pak, sinyal yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi dengan tetap memutuskan Ganjar sebagai calon presidennya, dan itu artinya tidak akan bergabung dengan Pak Prabowo dan jadi 2 poros, juga saya kira bagus buat perkembangan demokrasi, karena kita membayangkan kalau kemudian hanya 2 poros dan itu artinya porosnya Presiden Jokowi lawan Anies dan Caimin, ya kita udah tahu seperti apa hasilnya dari pertarungan itu, kita udah bisa bayangkan seperti itu. Tapi dengan cara begini minimal kan Pak Jokowi juga ada kontrol dari Ibu Megawati kan gitu. Kalau tidak ada Ibu Megawati, ada porosnya Ibu Megawati, saya kira itu udah selesai hari ini Pilpres itu, Bung Rocky. Itu akhirnya Megawati kendati terengah-engah, dia tetap tahu bahwa dia itu udah berjuang lama tuh, dan nggak mungkin perjuangan itu dibatalkan hanya untuk negosiasi kecil dengan Jokowi. Jadi kira-kira itu. Nah, bagi pemimpin elit PDIP mestinya siap-siap aja bahwa harus ada satu keterangan yang makin lama makin jelas, dan yang saya usulkan dari awal ya PDIP dalam hari-hari ini langsung aja kasih bertindak sebagai oposisi kan mestinya langsung terbagi tuh bahwa PDIP bukan lagi semacam dia permainannya Jokowi, karena Megawati kan tetap menganggap Jokowi itu adalah petugas kami tuh, dan sebagai petugas dia tidak boleh ikut campur apa yang sudah diputuskan. Walaupun orang marah bahwa PDIP itu tidak mungkin mengklaim itu, karena Jokowi terpilih 51%, sementara suara PDIP cuma 25%. Tetapi secara emosional Ibu Mega menganggap dia terpilih sebagai presiden karena diasuh, diasah, dan diasih oleh Ibu Mega kan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kelihatannya Megawati mau regain, mau mengambil kembali marwah dia sebagai pemimpin, dan itu mesti terlihat di dalam statement berikut. Jangan sekedar ya udah terima kasih kita punya poros yang udah selesai, ya memang dari awal PDIP nggak perlu cari partner lain kok, apalagi partner yang disodorkan Jokowi itu. Jadi kita melihat sebetulnya PDIP ini bersinggah secara etis, bersinggah secara ideologi, sehingga orang lihat bahwa oke, PDIP betul mandiri, dan dalam pemilu ke depan PDIP itu adalah partai yang berdikari. Ya, dan karena kita lihat nih, memang kalau sampai kemudian sekarang ini tiba-tiba PDIP menyerah dalam sikap pragmatisme, kan ini benar-benar menurut kita sebuah hal yang sangat jadi anti klimaks ya Bung Rocky, karena kemarin kan kita tahu bahwa ambisi Pak Jokowi untuk memperpanjang jabatan, apakah itu melalui 3 periode
atau juga kemudian menunda pemilu itu kan semua dihalangi oleh Ibu Megawati. Kita ingat bagaimana Ibu Megawati kemudian mencabut PPHN, ya, usulan pembahasan PPHN di MPR karena takut bahwa itu kemudian digunakan oleh penunggang gelap, dan penunggang gelap itu yang dimaksud pasti Jokowi karena untuk mengamandemen periode kepresidenan. Iya, itu sekarang Ibu Mega punya semacam moral yang pulih, dan itu jelas Ibu Mega mengatakan, udah Anda Pak Jokowi atau Anda udahlah jangan ngintil gue lagi deh atau bujuk-bujuk gue, pergi Ya. aja lu sana. Jadi sebetulnya itu sinyal yang kuat, dan kita ingatkan pada Ibu Mega bahwa Ibu Mega tetap dilihat sebagai faktor tuh, dan kalau sebagai faktor dia harus bikin jarak ideologis yang kuat. Yang saya maksud adalah mulailah beri kritik pada Presiden Jokowi kan. Kritik yang pertama sebenarnya udah bagus tuh soal apa namanya itu food estate atau beberapa infrastruktur strategis yang membuat rakyat itu terlantar. Jadi sebetulnya PDIP bisa kembali pada prinsip pertama, wong cili, wong cili, wong cili. Itu aja. Dan itu sebetulnya yang harus jadi tagline dari tim ini tuh, jadi kembali pada wong cilik, kira-kira begitu kan, supaya Ya. orang ngerti PDIP itu tidak bisa diaduk-aduk oleh kekuasaan siapapun. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Bagi kita tetap kita nggak pernah berubah, ya. Semangat kita. No. Yes. Ya.